Aku suka membaca. Baca, 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 baca. Mau banyak tahu harus banyak baca. Baca, 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 baca. Ayo rajin membaca. Teman-teman, ayo rajin membaca. Baik, kalian selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat, baik. Hari ini kita pendampingan divisi 4 ya Pak. Iya. Jadi di sini saya nanti akan lihat bagaimana Bapak mengajar tentang pembelajaran diferensiasi gas. Jadi saya langsung observasi langsung di kelas. Siap. Jadi izin untuk kegiatan pra observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Baik, Pak. Yang pertama kira-kira apa dan bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Materi apa ya? Materinya saya ambil tentang gaya itu mata pelajaran IPA nanti di kelas 9C. Untuk tujuan pembelajarannya, murid itu mampu menentukan ataupun menggambarkan arah serta besarnya gaya Lorentz pada suatu gambar. Baik, berarti untuk dari tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bagaimana area pengembangan yang akan dicapai oleh kalian dalam pembelajaran di kelas ini? Area pengembangan yang ingin saya capai, saya itu inginnya pembelajaran itu berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Itu bisa ditandai dengan melihat murid itu aktif mengeksplor segala kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki mereka terkait dengan pembelajaran ataupun materi hari ini. Baik, sepertinya seru. Dan bagaimana persiapan yang akan dilakukan untuk pengembangan pembelajaran yang Bapak lakukan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Itu nanti saya akan kombinasikan dengan menggunakan video-video pembelajaran. Kemudian saya juga membagikan bahan ajar. Di situ sudah mulai tampak itu kan diferensiasi kontennya. Lalu nanti akan saya padukan dengan window shopping. Jadi setelah mereka berdiskusi tentang permasalahan yang ada, kemudian mereka akan melakukan window shopping terkait pembelajaran itu secara berkeliling dan memberikan respon serta tanggapan melalui kertas post-it. Gitu, tugasnya masing-masing. Berarti sudah siap lah kalau misalnya ada kesulitan dari area murid, ya, sudah sampai tentang bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Dan sama Windows shopping ya. Baik, seperti yang seru. Nanti kita lihat bagaimana pembelajaran di kelas. Jadi untuk pra-observasi ini saya kira cukup. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan pembelajarannya di observasi itu lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Rian. Ya, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada teman yang belum hadir atau tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa Anggi yang tidak hadir? Gusti, Gusti, Luna, Luna. Abdul, Riko, Rehan. Oke, jadi apa kabarnya mereka? Tidak ada kabar. Jadi kita tetap semangat belajar walaupun mereka tidak bisa membersamai kita di sini, kita tetap semangat belajar seperti biasa. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Tolong Jati pimpin doanya seperti biasa. Belum saja kita berdoa menurut kita yang doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Jati telah memimpin doa kita. Baiklah anak-anak, kita menyambung materi kita yang kemarin tentang masalah gaya Lorentz. Sebelumnya
akan mencoba membagikan sebuah kertas post-it sama kalian. Nanti bisa kalian isi dengan ungkapan perasaan kalian hari ini. Kalau kalian bingung, Bapak sudah saya berikan contohnya. Apakah kalian merasa senang, semangat, sedih, atau bosan pada hari ini? Silakan pilih salah satu emoticon yang mewakili perasaan kalian. Setelah itu nanti kalian tempelkan di kertas tulisan di depan ini. Tulis yang sejujur-jujurnya tentang perasaan kalian pagi ini. Sudah? Kalau sudah, silakan mulai tempel di depan. Silakan lihat pada siap. Terus yang lain juga lihat, tempel saja ya. Baiklah, tadi kalian sudah mengungkapkan isi perasaan kalian masing-masing hari ini. Di sini saya lihat ada yang kantuk, senang, sedih, semangat, masing-masing mewakili perasaannya semuanya. Beda orang, beda perasaannya. Jadi itu sebagai koreksi saya hari ini sebelum mulai pelajaran. Bahwasannya kita itu perlu melakukan suatu penyelarasan agar emosi kita itu biar stabil. Untuk itu, coba sebentar kita rileks sebentar saja, lepaskan pulpen, buku yang ada di genggaman kita. Kita buat posisi kita senyaman mungkin, duduk kita senyaman mungkin, bebas. Yang penting kaki kita di atas, senyaman-nyamannya. Kemudian mari sama-sama kita tarik perlahan nafas kita, perlahan-perlahan. Kemudian kita hembuskan pelan-pelan. Kita ulangi lagi kegiatan itu. Jangan memikirkan apa-apa. Jangan lagi kita memikirkan hal-hal yang membuat kita itu jengkel, sedih. Coba kita ingat-ingat kembali apa yang membuat kita sedih hari ini, apa yang membuat kita itu jadi ngantuk. Kita tukar. Mari kita hirup nafas kita perlahan-lahan. Kita bayangkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Kita bayangkan sesuatu yang membuat kita bersemangat. Apa kira-kira yang membuat kita bersemangat? Mari kita bayangkan sambil kita menghirup nafas perlahan. Kemudian kita lepaskan lagi pelan-pelan. Sambil terus kita pikirkan apa yang membuat kita bersemangat hari ini. Oke, terakhir kita tarik lagi perlahan sedalam-dalamnya. Kemudian kita hentakkan sambil mengeluarkan suara juga boleh, biar keluar semua unek-unek dan kesedihan kita. Itu terserah. Mari kita coba perlahan kita tarik. Kemudian kita hentakkan menggunakan suara terserah boleh. 1, 2, 3. Oke, semoga beban-beban itu semuanya hilang, kejenuhan, kesedihan kita semua hilang. Baiklah. Hari ini mengawali materi kita menyambung tentang yang kemarin tentang induksi elektromagnetik. Yang kalian ketahui, induksi elektromagnetik menggunakan tangan kanan menentukan arah arus listriknya. Bagaimana peragaan tangannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan coba diperagakan memakai tangan. Gimana? Menggunakan tangan kanan, induksi elektromagnetiknya itu namanya apa? Gaya Lorentz. Satu lagi
yang seperti apa? Oke, ya kan? Oke, ini dia untuk menentukan arah arus listrik. Yang kita fokuskan sekarang menyambung yang kemarin adalah tentang gaya Lorentz. Sebelum kita memasuki pelajaran yang lebih lanjut, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk dapat menentukan arah gaya Lorentz. Jadi tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini adalah agar kita bisa mengetahui dan menentukan kemana arah gaya Lorentz itu. Jadi seperti yang tadi, ini ya, yang kalian perhatikan, ini apa namanya? Arus listrik. Kemudian ini medan magnet, dan ini gaya Lorentz. Jadi kita di sini mau menunjukkan ataupun menggambarkan di atas kertas kita arah gaya Lorentz ini kemana. Yang penting, yang perlu diingat harus menggunakan tangan kanan. Oke, supaya lebih mudah, di sini akan saya berikan bahan bacaan sambil saya tayangkan nanti videonya. Tolong duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin digeser aja kursinya, silakan. Digeserkan kursinya untuk berkelompok. Di hadapan kalian itu sudah ada bahan-bahan bacaan tentang gaya Lorentz ataupun menentukan arah daripada gaya Lorentz. Bagi yang ingin tertarik melihat video, akan saya tayangkan juga videonya. Bagi yang ingin melihat bacaannya, silakan lihat bacaannya. Sama, isi yang ada di video itu sama persis dengan yang ada di bahan bacaan. Terserah kalian itu lebih suka yang melihat mana, apakah video atau bahan bacaan tersebut. Perhatikan videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Fisika bareng Kak Ulfa. Di video kali ini kita masih tetap di gaya Lorentz. Kita akan membawa kalian untuk memahami kembali metode-metode yang telah kita ajarkan di kaidah tangan kanan. Ini ada beberapa kasus ya, sampai 7 kasus. Nah di sini kita akan menentukan gaya Lorentz dari gambar-gambar berikut kemana arahnya. Nah telah diberikan di sini arah untuk I dan juga B. Kita mulai ya dari nomor 1. Baik, boleh kita pakai metode tembakan, boleh kita pakai metode telapak tangan. Terserah kalian bagi yang mana. Kita coba ya satu-satu ya. Untuk soal nomor 1, B, B-nya ini adalah dot. Ingat dot itu keluar. Nah, B di sini kalau kita pakai metode telapak tangan atau metode yang kayak gini, masing-masing kita lakukan aja ya metode telapak tangan. Dot. Ingat tak selamanya yang dot itu adalah B. Bisa aja yang dot masuk itu adalah I. I-nya masuk dot. I-nya dot. Dot ya, tetap dot. I-nya dot, berarti dot itu keluar bidang. Keluar bidang. Lalu I-nya keluar bidang, berarti I-nya menuju ke baca. I-nya menuju ke baca. Terus B-nya ke kanan, B-nya ke sana. I-nya ke sini, I-nya menuju ke baca. B-nya ke kanan, berarti tiga jarinya ke bawah. Berarti kita bikin di sini ini lebih untuk arah. Kalau berapa cross Kak? Apa cross? Cross itu masuk. Apa ini yang masuk? B. B itu apa? Tunjuk. B-nya masuk. Kanan nih. Belok kanan. Ya kan? Maka tiga jarinya ke mana? Tiga jarinya ke inilah nilai dari sikapnya. Dan B-nya itu adalah tadi cross. Oke ya, anak-anak sekalian sudah sama kan dengan bacaan sama videonya, sama semua isinya persis. Yang perlu diingat adalah dot sama cross. Dot itu titik yang artinya keluar. Cross itu yang bentuknya silang yang artinya masuk. Apa maksudnya masuk keluar? Kalau masuk berarti kita nunjuknya ke, kalau masuk berarti kita nunjuknya ke dalam, ke kertas itu. Tapi kalau keluar berarti kita nunjuknya ke arah yang baca. Ya kan? Oke. Di bawahnya di LKPD kalian itu tadi
di bahan bacaan itu di bawahnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada 2 masalah yang harus kita selesaikan. Yang pertama ada di situ kan, apa? Menentukan arah gaya Lorentz. Nah, coba ini kalian diskusikan bersama temanmu menurut video ataupun bahan bacaan tadi. Kalian tinggal menunjukkan atau menggambarkan arah gaya Lorentz. Nanti supaya lebih jelas arah gaya Lorentz-nya kalian buat garis putus-putus ya, seperti yang ada di contoh itu. Nah, jadi dia dibuat garis putus-putus seperti itu. Kalian mengerjakannya di sini. Di kertas flipchart yang sudah saya sediakan. Ini kalian kerjakan. Silakan kalian gambar kemana nanti arah gaya Lorentz-nya. Oke, di sisi dibuat. Oke, kau juga boleh. Ya, ini sini. Ya, ini gambar sudah ditentukan. Ini untuk kalian. Ya, saya gambar lalu nanti ditentukan kemana arah gaya Lorentz-nya. Pakai tangan kalian masing-masing ya kan? Oke. Supaya jelas, supaya terang, saya kasih modal 2. Kalau cowok biasanya suka warna gelap. Ya. Nah, itu yang cross ya kan? Artinya apa dari cross? Masuk. Ada, tinggal tentukan nanti kemana arah gaya Lorentz. Pakai garis putus-putus. Nah, nomor 2 di sini. Dan itu pakai tangannya. Itu masuk apa keluar? Keluar, berarti tunjuk keluar. Nah, iya. Itu dia. Buat panjangin nggak apa-apa. Ingat Ini masuk keluar. Ini ya, keluar, berarti kemana tunjuknya? Keluar berarti kan? Keluar. Ini pakai jari apa? Ini coba dilihat itu apa? Itu masuk. Kalau keluar, nah, keluar berarti keluar. mati. Sudah? Kalau sudah, biar kita tempel di depan. Berarti ke bawah. Ini kan masuk. Nah, itu masuk ya berarti ya. Masuk berarti yang arah sana tunjuk. Ya, ya. Oke.
pakai apa hubungan? Berarti sudah? Udah tak mau. Oke, tempel. Bawa aja lagi sampai payah-payah. Keluar. Yuk. Apa ditulis ya? Nama-namanya. Tulis dulu pakai itu. Nama tulis. Lagi kalau ada yang baru urutannya. Iya, sediakan bukannya silakan berdiri di tugas. Pak, Bapak nengok Pak. Biar saya foto. Nengok orang ini. Oke, sekarang kita bergeser lagi ke kelompok selanjutnya. Sudah? Tapi tempel. Coba tempel di mana? Oke, silakan berkeliling. Keliling lagi. Dan ternyata sudah kembali ke posisinya masing-masing. Silakan dilihat tanggapan dan responnya. Oke, coba tolong satu orang dijelaskan gambar yang kamu buat. Itu kan pekerjaan kamu kalian tadi kan? Nah, coba. Misalnya yang A. Itu titik itu keluar atau masuk? Keluar, berarti tunjuknya kemana? Oke, terus balance-nya, nah berarti arahnya ke atas. Berarti sudah benar ya? Oke. Tapi yang A, coba nomor 1 B itu masuk apa keluar? Masuk. Coba tunjukkan kayak mana berarti kalau masuk. Oke, terus ibu jarinya ke atas, terus F-nya ke sampai. Coba
Coba Jati, coba bantu gimana? Tuh berarti gaya Lorentz-nya Samping ini. ke samping, ya. Berarti tidak benar ya? Oke. Mana? I-nya masuk apa keluar? Masuk keluar. Keluar berarti kayak mana nunjuknya? Nunjuknya kemana? Nunjuknya? Tunjuknya? Oke, B-nya ke atas. Yang A. Oke, terus Lorentz-nya berarti ke kurang ya, berarti ya. I-nya mana? Nah, tunjuknya keluar mana? Keluar I pakai kata ibu jari. Nah, terus F-nya oke. Oke. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Berdasarkan hasil tugas yang kalian kerjakan tadi, kalian tampaknya sudah bisa mengetahui kemana arah gaya Lorentz harus digambarkan. Yang pertama menggunakan tangan kanan, dan kemudian arah gaya Lorentz itu ditentukan dengan jari tengah. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai materinya. Mari coba kita berikan refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang sudah kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Silakan kalian tulis di kertas post-it-nya masing-masing. Nanti kita tempelkan ke depan. Oke, silakan. Apa hasil dari yang sudah kita pelajari hari ini? Kita refleksikan di kertas post-it, kemudian kita tempel nanti ke depan. Kalau sudah, bisa langsung ditempelkan ke depan. Ya, silakan tempel masing-masing, tempel di depan. Ya, di tempat yang tadi. Oke, silakan. Baik, coba sekarang kita lihat apa hasil refleksinya kali ini. Saya minta tolong sama Asya, coba ke depan baca mana tadi punya kamu. Yang mana? Ya. Bisa melakukan pergerakan tangan kanan, dan satu lagi dapat memahami pelajaran tentang gaya Lorentz. Oh, dapat memahami pelajaran tentang gaya Lorentz. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ini siapa nih? Oke, Putri, silakan. Silakan. Apa refleksinya? Belajar tentang gaya Lorentz tidak sesusah yang kita bayangkan. Wih, mantap. Tidak sesusah yang kita bayangkan. Mantap. Ini tepuk tangannya dulu. Oke, terima kasih atas semua partisipasi dan semangat kalian belajar untuk hari ini. Pelajaran materi kita berakhir sampai di sini supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat.
sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rian, Ya. tadi sudah kita lihat Bapak mengajar di kelas, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan mindfulness, sosial emosional. Jadi pembelajaran itu sangat bermakna dan saya lihat sangat seru. Karena dimulai dari pembukaan Bapak sudah menyampaikan motivasi ke anak-anak mulai dari bentuk asersi, persepsi, kemudian melakukan refleksi di awal misalnya positif, menanyakan bagaimana perasaan mereka pagi ini. Jadi itu untuk mengembangkan motivasi semangat belajar pada hari ini. Itu sudah keren sekali. Kemudian ke inti tadi sudah dijelaskan ke Bapak sebagai guru, membantu kelompok menggunakan video pembelajaran dengan baik, menggunakan KKPD, diskusi kelompoknya, dan akhirnya hasilnya juga ditempel di dinding, menggunakan permainan mini shopping. Jadi memang untuk pembelajaran yang menggunakan pembelajaran listening ini dapat problem ini dapat. Jadi kalau misalnya menurut Pak Rian ini, apalagi yang ingin ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan pada hari ini? Penglihatan saya tadi sembari berjalannya proses pembelajaran, saya memang merasa anak-anak itu agak sedikit kurang konsentrasi atau kurang aktif. Mungkin saya perlu menambahkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya. Mungkin nanti ke depannya akan saya buat ice breaking. Kemudian selanjutnya terkait media pembelajaran, kalaupun media ajar yang saya gunakan hanya itu saja, mungkin mereka juga akan merasa bosan ya. Kedepannya saya nanti coba buat alat-alat peraga ataupun media ajar yang asalnya dari mereka ataupun benda-benda di sekitar mereka. Jadi mereka membuat sendiri, merangkai sendiri, jadi mungkin mereka lebih tertarik dan antusias. Mungkin menurut saya itu aja sih, ice breaking sama tentang masalah media ajar. Baik, jadi Pak Rian anggap menggunakan ice breaking itu penting untuk memotivasi semangat belajar siswa. Iya benar Pak. Ya, kemudian bagaimana hal baik yang sudah dilakukan Pak Rian selain harus menggunakan ice breaking dan media pembelajaran yang menarik lainnya? Kalau hal baik yang sudah saya lakukan, tadi sudah saya buat mindfulness ya dari awal-awal pembelajaran. Kemudian saya juga sudah mulai menunjukkan pembelajaran diferensiasi. Di situ saya pilih tadi diferensiasi konten dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Kemudian anak-anak juga sudah terlibat aktif di situ, menunjukkan bahwasannya pembelajaran itu sudah terpusat pada diri. Saya rasa itu sih Pak. Iya, kan kalau misalnya pembelajaran itu tidak pada diri, memang kita sebagai guru mengupayakan bagaimana sambil mengaktifkan diri dan pembelajaran itu bisa interaktif. Tapi saya lihat sudah memang menggunakan video shopping tadi ya, keren. Jadi anak-anak memang sudah interaktif dan aktif sama gurunya, sama-sama belajar dan memberikan penguatan di situ. Misalnya seperti ini Pak ya, tadi saya lihat di beberapa kelompok itu mengalami kendala kesulitan dalam menyelesaikan kelompoknya. Bisa Bapak jelaskan bagaimana cara Bapak mensiasati agar mereka yang mengalami kesulitan itu bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya itu sesuai minat yang dimiliki di kelompok masing-masing. Bagaimana? Begini Pak, sebenarnya setiap awal bulan saya itu melakukan semacam asesmen diagnostik gitu, Pak. Saya selalu memantau kemajuan belajar mereka. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya pembagian kelompok tadi itu sudah berdasarkan kelompok yang paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi saya selalu meluangkan waktu saya ke kelompok yang kurang paham tadi. Saya bantu, saya bimbing mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu juga tadi dengan
soal itu memiliki level yang berbeda-beda tiap kelompoknya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi saya sebelumnya sudah melakukan asesmen. Biasanya itu saya lakukan setiap awal bulan untuk memantau kemajuan belajar mereka. Karena kan bisa saja mereka ini sudah menjadi paham sebagian gitu sih Pak. Jadi saya lebih membimbing yang kelompok kurang paham. Baik, itu artinya Pak Rian itu sudah memetakan kemampuan, minat, bakat masing-masing. Iya, benar. Sehingga bisa memasukkan mereka itu di bagian kelompok yang mana dalam pembelajaran. Iya, Nah, berarti untuk topik sebagai catatan Bapak dalam pembelajaran hari ini, di samping fokus kepada mereka yang kurang paham tadi, kira-kira bagaimana Bapak untuk mengatasi mereka yang kurang paham tadi supaya pembelajaran itu tetap berjalan dengan lancar dan mereka bisa ikut berbaur di kelompok yang lain. Selain saya melakukan pembimbingan khusus seperti di proses pembelajaran tadi, biasanya ada satu waktu mereka itu saya campurkan dengan salah satu teman mereka yang paham istilahnya apa tutor sebaya, kan? Jadi mereka itu saya gabungkan supaya mereka bisa lebih belajar sama teman mereka yang punya kemampuan lebih tadi. Jadi kan mungkin kalau saya yang terus membimbing ataupun mendampingi mereka itu agak merasa sedikit gitu kan, canggung gitu kan. Jadi saya suatu waktu pasti saya selipkan satu orang dua orang di kelompok mereka yang memiliki kemampuan yang lebih. Jadi mereka kan bisa saling belajar. Mereka saling berbagi. Iya. Kelompoknya Iya. masing-masing. Dengan kemampuan yang lebih dan yang tadi saling menutupi. Tidak ada kesulitan. Iya. Atau supaya tadi. Iya, benar. Jadi setelah itu bagaimana tindak lanjut ke depannya agar pembelajaran yang sudah tadi dilaksanakan oleh Pak Rian itu bisa jauh lebih baik lagi. Sebagai bahan refleksi saya pasti selalu menuliskan apa yang sudah baik hari ini dan apa yang belum baik maka saya akan fokuskan kepada yang belum baik ini, kira-kira solusinya apa ya. Seperti tadi kekurangan saya itu kan di matchmaking sama penyediaan media aja. Mungkin kedepannya agar lebih menarik dan lebih interaktif lagi, dua hal itu akan saya coba perbaiki. Ada referensi lain ya. Iya. Di YouTube juga Pak. Iya. Yang bisa dimodifikasi. Iya. Nanti pilih modifikasi. ATM. Iya. Jadi senang sekali saya sebagai representatif dari Pak Rian dan kawan-kawan yang lain juga hari ini sudah melaksanakan kegiatan observasi mengenai kelas untuk wawancara pasca observasi ini. Saya kira sudah dan saya bangga semoga Pak Rian ini menjadi salah satu calon guru penggerak dan akibat lain dari guru penggerak yang bisa mempelopori atau menjadi transformasi perubahan pendidikan di Kabupaten Langkat ini. Agar semangat. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Rian. Ya, Pak.